Halo sahabat sukses YouTuber. Wah, baru saja saya selesai training Zoom ya, teman-teman. Ya, saya mau bicara tentang public speaking untuk video YouTube ya. Ini beda sekali, teman-teman. Saya ini puluhan tahun, lebih dari 20 tahun ngajar di atas panggung ya. Di depan 1000 orang, 2000 orang, 600 orang. Itu sudah biasa ya, kita bisa nge-grab orang supaya perhatian dan tidak keluar ruangan, kira-kira gitu ya. Tapi di YouTube beda banget ya, karena mereka tidak bersentuhan kita hanya dengan kamera. Nah, awal-awal saya lihat, waduh, retentionnya kok kurang bagus ya. Ya, bagian turunan setelah intro ternyata 5 menit ngabur, 2 menit ngabur. Rata-rata durasi tontonnya juga nggak bagus. Memang agak beda ya. Jadi teman-teman, akhirnya kita juga menemukan perbedaan-perbedaan. Memang kita harus, walaupun secara prinsip sama ya, kita bicara depan orang supaya orang tetap betah, tetap tertarik. Oke, jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas untuk video-video kita ya teman-teman, terutama bagi teman-teman yang channelnya ada banyak bicara depan kamera, apalagi berupa mungkin tutorial, podcast atau apapun yang banyak bicaranya, bukan syuting-syuting pemandangan atau bicara di balik kamera, hanya faceless misalnya. Tapi tetap saja ini akan jadi manfaat buat kita, poin-poin yang akan saya bahas berikut ini. Nah, jadi poin-poin ini jadi bahan pembelajaran saya khususnya ya, yang bedanya ketika di depan orang langsung, di atas panggung, atau kita bisa berinteraksi secara intens itu dengan hanya di video ini. Ini akan kelihatan di retentionnya ya, durasi tonton kita akan kelihatan. Mudah-mudahan kalau kita bicaranya lebih pas, lebih benar dengan audiens, dengan cara Anda bicara untuk audiens Anda, bisa durasinya lebih lama. Yuk kita bahas ya, stay tune. Ya, sahabat sukses YouTuber Indonesia. Yang pertama itu teman-teman, memang di panggung maupun di depan kamera sama sih, harus pede ya. Beberapa orang menjadi nyaman bicara dengan kamera, soal PD-nya nggak masalah. Jadi dia jadi pede. Dia jadi jauh sama orang, nggak diterkam gitu ya. Ada yang kalau ketemu orang bener memang bebannya lebih berat, ada seperti itu. Nah, bagaimana menjadikan diri kita ini pede walaupun di depan kamera nggak ada siapa-siapa gitu. Nah, pede itu yang pertama, supaya Anda pede adalah satu, yang Anda sampaikan itu ada manfaatnya. Itu baru jadi pede ya. Sama misalnya Anda pergi ke tetangga ngasih assalamualaikum, mau ngantar makanan yang lezat, Anda pede. Tapi kalau datang untuk minjem utang, tentu akan jadi tidak pede. Sama ya YouTube kan. Ketika Anda sampaikan sesuatu yang ada manfaat buat penonton, ya Anda pede. Tapi kalau hanya minta subscribe, Anda jadi kurang pede ya. Jadi siapkan sesuatu yang ada manfaatnya buat penonton Anda ya, buat penonton kita. Jadi kalau penonton itu nonton, kemudian merasa ini ada manfaat, dia akan nonton lebih lama ya. Anda juga akan otomatis pede. Ada manfaat, ya bisa aja manfaat itu memang secara teknikal ada manfaat atau menghibur. Itu yang membuat Anda pede. Yang membuat pede kedua apa kira-kira teman-teman? Anda menguasai masalah ya. Yang membuat Anda lebih pede adalah ketika Anda menguasai masalah. Jadi kalau Anda bicara leadership, tahu masalah leadership, ya lancar. Anda membaca analitik data YouTube, Anda tahu, ya Anda lancar. Anda pinter mencari subscriber, bicara soal cari subscriber, lancar ya. Jadi PD bisa didapatkan ketika teman-teman menguasai masalah. Jadi memang ada baiknya riset, belajar terus sebelum kita sampaikan. Begitu kita menguasai masalah, ya Anda PD. Yang ketiga dari sumber Anda PD itu ya latihan. Practice make perfect ya. Jadi Anda akan PD. Apapun skillnya itu butuh latihan. Butuh latihan lama loh bicara depan kamera ini ya. Kalau enggak kita matanya kemana-mana. Tapi kalau kita diajarkan untuk menatap kamera, latihan, ngomong, visualisasi seakan-akan di balik Anda ngomong itu memang ada audiens. Seperti saya visualisasi Anda nonton. Saya visualisasikan wajah Anda menonton di depan kamera, di depan handphone ataupun di PC. Jadi
itu akan membuat kita latihan, kemudian lama-lama menjadi sempurna, seakan-akan nggak mikir gitu, lancar saja. Oke ya. Nah, hal yang lain adalah santai saja. Jadi sebenarnya di YouTube itu lebih santainya ya. Penonton juga santai, yang nonton kita itu bisa sambil tiduran, sambil di kafe, sambil ngobrol, dalam moodnya ini mau mood santai. Jadi kalau teman-teman bisa ngasih vocab santai pun juga bagus ya. Jadi kadang-kadang untuk engage, menjalin hubungan lebih dekat dengan panggilan-panggilan yang lebih akrab ya. Jadi kalau channel-channel ada yang macam-macam ya, ada yang bro, ada yang guys, ada yang sayang, ada yang sahabat sukses, ada yang ger bahkan gitu ya. Ya, channelnya orang Jawa ger, itu panggilan-panggilan sayang, akrab yang membuat Anda dengan saya jauh lebih dekat gitu sahabat. Jadi Anda YouTuber, saya YouTuber, kita sharing. Ya, mudah-mudahan kita panggilan sahabat lebih dekat, lebih rileks ya. Relax dalam arti pakaian juga harusnya lebih rileks ya. Ini saya habis ngajar aja nih tentang leadership, jadi sayang udah rapi, kita rekaman aja ya untuk ya lebih santai. Makanya banyak video-video YouTube saya juga pakai kaos aja gitu, lebih rileks, lebih nyaman. Memang moodnya, ambience-nya, atmosfernya itu lebih santai. Oke ya, itu membuat video YouTube Anda lebih nyambung, lebih hidup. Oke. Kemudian menarik ya. Menarik itu bisa dari vocab Anda, suara Anda. Kalau Anda punya kelebihan suara yang ngebas gitu ya, mantap gitu, alhamdulillah. Atau bisa dari juga kalimat-kalimatnya ya, menarik ya. Anda bisa bisa lucu, bisa guyon, bisa hal ya apapun skill-skill Anda. Nah, ketika kalimatnya itu menarik ya, orang terhipnotis untuk mendengarkan kita ya, mendengarkan. Jadi ekspresi ya, kalau yang YouTuber muda kan bisa ekspresi, bisa gerak, bisa apapun itu yang membuat orang semakin connect, nyambung ya. Ganteng, iya. Kalau ganteng pasti ya. Kalau Anda YouTuber muda ganteng, pasti fansnya, subscribernya banyak ya. Pinter, yes. Apapun atribut yang baik, yang membuat menarik lagi adalah cocok dengan audiens ya. Makanya niche market ceruk itu ketika Anda menonton video ini ngobrolin soal YouTube ya mungkin cocok. Oh iya, saya lagi butuh ini, atau mungkin di bidang lain tapi public speaking nih saya mau nonton nih ya, boleh, itu ada kecocokan. Termasuk kalau Anda pengen masak gulai dan ada YouTube gulai, itu cocok, itu jadi menarik. Jadi ya sebenarnya kecocokan itu jadi kata kunci ya teman-teman ya, kecocokan antara yang ingin ditonton dan antara video. Jadi teman-teman, ketika video kita ternyata direkomendasi oleh YouTube dan ketemu orang-orang yang pas, maka ya durasinya sebenarnya lebih panjang ya. Sebenarnya kayak video saya ini kalau ketemu YouTuber akan nonton lebih panjang, tapi kalau ketemu trainer mungkin bisa sedikit berkurang. Ketemu orang yang tidak ada hubungannya dengan public speaking ya mungkin langsung skip, salah nih tadi gitu ya. Oke. Berikutnya adalah humor teman-teman. Humor. Saya itu nulis nih buku humor, tapi untuk para trainer ya, humor untuk para trainer. Di dalam video-video YouTube saya perhatikan, baik yang luar negeri ya, sekelas PDP itu kan, itu juga ada humornya. Karena memang humor itu menarik, humor itu menyegarkan lah gitu ya. Nah, di pesawat saja ada humor kan ya. Masih ingat nggak? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita diajarin mandi. Kalau ada umur panjang, boleh dong naik pramugari lagi. Itu kan ada humornya, membuat orang lebih rileks, lebih nyaman, tidak terlalu tegang. Nah, bisa juga di dalam video-video Anda bisa dimasukkan humor, misalnya berangkat naik becak, pulang naik becak, nganterin Mas Joko sunat ya, snacknya enak, kopinya enak, yuk kita istirahat. Itu bisa jadi humor ya. Nah, buku ini adalah tentang humor, bagaimana membuat humor tapi dalam training. Tapi bisa juga dipakai untuk para YouTuber ya, bisa pakai pantun, bisa. Tapi kunci humor itu sebenarnya unexpected ya, membuat orang terkejut saja begitu. Makanya pantun itu jadi lucu karena ada kejutan-kejutan. Caranya macam-macam ya.
bisa pantun, bisa kereta bohosa gitu ya, bisa pakai, wah banyak nih dalam bukunya 54 kan ya, ada dialek gitu ya. Kalau Anda bisa misalnya sampean ngomong bahasa Madura itu mungkin jadi lebih menarik dibanding kalau nggak pakai logat Madura lagi. Nah itu bisa kita pakai. Jadi humor pakai saja. Nah humor bisa macam-macam. Kalau di video kita jauh lebih nyaman ya teman-teman. Kita bisa edit, kita selipkan ini yang lucu ya. Kalau ketawa pun bisa kita selipkan sound tertawa, applause, sound applause. Kemudian bisa insert juga banyak interrupt yang bisa kita pakai dari video-video, dari footage. Seru kan? Harusnya lebih nyaman. Oke. Yang tidak kalah pentingnya teman-teman, public speaking dalam video YouTube itu kalau kita lihat senyum hai gitu ya. Kalau Anda supaya ekspresinya lebih manis ya bayangkan aja di sana Anda itu manis gitu. Jadi kita bisa ngobrol lebih dekat. Gimana bro? Gimana nih, subscriber nih nambah terus ya. Mudah-mudahan channel kamu sukses besar lah. Saya yakin bisa tuh. Iya, video-videomu keren kok, gamenya juga seru-seru. Oke, lanjutin aja bro. Ya, kayak eye contact supaya lebih nyambung. Termasuk ekspresi teman-teman ya, ekspresi. Rata-rata mereka ekspresif ya. Saya perhatikan YouTuber luar itu, wow, semuanya ekspresif yang keren-keren. Di Indonesia juga ekspresif. Jadi memang orang butuh ekspresif supaya apa? Supaya teman-teman nggak pergi gitu ya. Tetap nonton terus sampai akhir, nggak ngabur gitu. Belum selesai ngomong sudah ditinggal ya. Karena apa? Eye contact ini seakan-akan ya dia kalau merasa saya ngobrol dengan sahabat ya, dengan teman-teman, dengan you guys ya, berarti kan lebih dekat, kita teman dekat, jadi bisa ngobrol, merasa lebih ya kayak ngobrol berdua saja walaupun nonton video di kamar lewat handphone. Oke, jadi eye contact usahakan memang ya latihan melihat titik kamera itu bukan screen-nya tapi kamera gitu. Oke ya. Oke. Ya. Selanjutnya adalah ekspresi ya, ekspresi eye contact. Setelah itu intonasi teman-teman. Intonasi. Jadi kadang-kadang intonasi seseorang tuh flat saja ya, sama membuat orang ngantuk. Ya kadang-kadang kagetin, kadang-kadang seru, kadang-kadang wow gitu ya, yang ekspresif intonasinya naik turun sehingga ya memang speednya juga agak lebih cepat ketika kita pakai video ya di YouTube video dibanding kalau di panggung. Di panggung bisa slow, bisa ekspresi mikir, bisa minum. Kalau Anda di video ada ekspresi mikir, minum terlalu lama, ditinggal tuh klik video lain ya, karena rekomendasi YouTube tuh banyak banget dan video-video tuh menarik-menarik. Oke sahabat, mudah-mudahan inspirasi public speaking untuk video Anda bisa memberikan improvement yang nyata ya. Anda lebih pede, lebih menarik, lebih ekspresif, eye contact lebih bagus, termasuk juga pronunciation-nya mungkin lebih clear, itu makin keren ya. Oke, sukses besar untuk Anda, untuk channel Anda, dan kita keep moving ya. Oke, bye-bye.